Di Amerika pada tahun 1998, sebuah lubang menganga di tengah gurun berbatu yang di kedalamannya terdapat seorang pria yang sedang menggali. Daniel Plainview, namanya belum dikenal, tapi ambisinya lebih tajam dari pahat logam di tangannya. Tanpa satu kata pun terucap, kita menyaksikan pria ini jatuh dan bangkit dalam kesakitan demi membawa segenggam batu berharga ke permukaan. Ia terluka parah namun tidak menyerah. Dari awal kita diperlihatkan, Daniel adalah seseorang yang akan menyeret dirinya hingga berdarah, hanya untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Kemudian film melompat ke 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1902. Dari batu perak, ia kemudian mencoba beralih ke pertambangan minyak. Daniel memperkerjakan beberapa orang untuk mengocok dadu keberuntungannya dan alhasil ia jackpot besar-besaran. Tambang perdananya itu tepat sasaran mengenai lumbung minyak. Namun naasnya, rig penahan tiba-tiba patah dan jatuh menimpa salah satu awak kerjanya. Awak yang meninggal itu meninggalkan anaknya yang masih kecil. Tak tahu harus bagaimana, Daniel pun membawa anak itu bersamanya. 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1911, dan dari seorang pekerja tambang, ia perlahan membentuk citra sebagai pengusaha. Daniel berdiri di depan sekumpulan pemilik tanah sembari menjual ide dan janji. Sebagian ada yang setuju dengan gagasannya dan sebagian lagi tidak. Di sisinya ada seorang anak kecil, yaitu anak dari almarhum, temannya dulu yang sekarang diberi nama HW. Daniel memperkenalkan HW sebagai putranya. Mata Daniel berbicara, "Saya adalah ayah dan kepala keluarga. Saya bisa dipercaya." Tapi kita mulai bertanya, apakah itu cinta? Ataukah bagian dari kesepakatan bisnis? Pengeboran pun dilakukan di kota itu dan menuai keberhasilan yang gemilang. Beberapa malam kemudian, seorang pemuda pendiam bernama Paul Sunday datang membawa sebuah informasi. "Ada minyak di lahan keluarga saya," kata Paul. Namun untuk lokasi lahan itu, Paul meminta $500 sebagai bayaran atas informasinya. Terjadi negosiasi dan menimbang-nimbang atas kehadiran Paul yang tiba-tiba menginformasikan lahan keluarga tanpa sepengetahuan keluarganya sendiri. Namun endingnya Daniel memberi $500 kepadanya. Paul pun memperlihat lokasi lahan itu yang tepatnya di sebuah ladang kering bernama Little Boston. Keesokan harinya, Daniel dan HW telah tiba di Little Boston mengendarai mobil mewah pada masanya. Lalu lanjut berjalan kaki di tanah yang gersang penuh bebatuan hingga sampai ke sebuah peternakan keluarga Sunday. Daniel dan HW dijamu hangat oleh keluarga Sunday. Daniel mengutarakan niatnya kalau ia dan putranya ingin berburu burung dan berkemah di sekitar perbukitan arah sana. Di saat yang sama, Daniel juga bertemu saudara kembar Paul Sunday, yaitu Ellie Sunday, seorang pemuda karismatik dan fanatik sekaligus pastor di gereja kecil yang berusaha menanam pengaruh atas komunitasnya. We will bring dinner. Thank you. Lalu keesokan harinya, Daniel dan HW berburu burung-burungan. Saat hendak mengambil burung, tiba-tiba HW terperosok ke sebuah cairan. HW langsung melapor ke ayahnya dan BAM! Seperti yang dikatakan Paul Sunday, di sini benar-benar ada minyak sampai-sampai meluber ke permukaan. Malam harinya, Daniel bertamu ke rumah Sunday dan mengutarakan maksudnya. Daniel menjual muka imut HW dengan bercerita kalau HW mempunyai penyakit dalam dan membutuhkan udara segar. Dan lokasi pertanian ini sangatlah cocok untuk HW. Dan intinya Daniel mau membeli lahan ini sebesar $3.700. Biar saya penjelaskan sedikit. $1 pada tahun 1920 itu setara dengan nilai $14 sekarang. $3.700 berarti sama dengan $51.000 sekarang. $51.000 saat ini
Itu setara dengan 826 juta jika dirupiahkan. Angka yang menggiurkan bukan? Lanjut ke filmnya. Ellie langsung menegaskan kalau lahan ini mengendap minyak yang super banyak sampai-sampai meluber ke permukaan. Daniel lalu menegaskan kalau minyak yang meluber ke permukaan bukan berarti ada minyak di bawahnya. Biasanya itu hanyalah sebuah kebocoran biasa. Walaupun demikian, jika memang suatu saat Daniel memutuskan mengebor di sini, maka dia berjanji akan menghadiahkan $5.000 ke gereja Ellie dalam konteks sebagai bonus. Setelah dialog yang panjang, endingnya pertanian ini berhasil dibeli oleh Daniel. Keesokan harinya, Daniel segera menelepon rekan bisnis dan para pekerjanya. Di sore hari para pekerjanya sudah berdatangan. Scene melompat beberapa minggu kemudian, dan terlihat mereka sudah membuat penginapan yang nyaman dan pengeboran hampir bisa dioperasikan. Ellie lalu berjalan masuk ke barak dan Daniel menyambutnya dengan dingin. Ellie lalu memerintahkan Daniel agar memberikan beberapa kata penghormatan dan pujian buatnya di hadapan khalayak. Dengan begitu ia akan mendapatkan citra sebagai pengkhotbah yang bagus di hadapan umat gerejanya. Daniel pun mengangguk pelan sebagai tanda mengiyakan perintah Ellie. The proud son of these hills who tended his father's flock. And then you could say my name. My thanks for your visit. Lalu keesokan harinya saat pembukaan, Daniel tidak memberikan satu kata penghormatan pun kepada Ellie. Mulai dari sinilah, hubungan Daniel dan Ellie nampak jelas sebagai persaingan. Dan ini bukan persaingan biasa, melainkan ini adalah dua pria yang masing-masing ingin memegang kendali atas tanah, atas umat, dan atas takdir. Satu dengan kekuatan bisnis dan satunya lagi dengan kekuatan iman. Lalu setelah itu pengeboran pun dilakukan. Awalnya semua berjalan lancar seperti yang direncanakan. Hingga malam harinya tiba-tiba sebuah insiden terjadi dan langsung memakan satu korban. Touch this woman with your hands. Devil is in your hands and I will suck it out. Get out of here, ghost. Get out of here, ghost. You will be cast up and thrown in the dirt. Get out of here, ghost. And it left. Lalu keesokan harinya, lagi pengeboran kembali dioperasikan. Tak lama kemudian tiba-tiba terjadi ledakan gas dahsyat hingga HW tertendang. Seseorang segera berlari ke arah HW dan menurunkannya dari sana, lalu disambut oleh Daniel yang sesegera mungkin menjauhi area sumurnya. Akibat ledakan tersebut, HW mulai kehilangan pendengaran. Tak lama kemudian, api menyuluti sumur minyak. Daniel dan orang lainnya segera memutuskan pancang bantu untuk merobohkan tiang. Gas dan minyak menyembur terusan hingga malam tanpa bisa diblokirkan. Orang-orang sedih dengan kejadian ini, namun tidak dengan Daniel. Dia justru girang karena hal ini membuktikan bahwa ia sedang berada di lautan minyak tepat di bawah kakinya. Keesokan paginya, sumbu peledak telah tiba dan sumurnya pun diledakkan. Scene beralih ke HW yang dimana tragedi ini mengubah segala hal baginya. Daniel mencoba mengobati HW, namun tidak ada yang menuai keberhasilan, dan HW kini harus hidup dalam keadaan tuli permanen. Beberapa lama kemudian terlihat kawasan ini telah menjadi kawah perminyakan. Di saat yang sama, Ellie Sunday mulai menuntut lebih. Ia merasa pantas dihargai, dihormati, dan dipuja. Tapi Daniel bukan pria yang memberi hormat dengan cuma-cuma. Ketegangan mereka pun mencapai titik didih. Daniel menampar dan juga mencampakkannya ke dalam kubangan di depan para pekerja.
Setelah itu, Ellie pulang ke rumahnya dan mencekik ayahnya gegara menjual tanah ke Daniel. know it. He went to him and he said, Entah berapa lama waktu telah berlalu, namun yang jelas, sekarang kawasan ini dipenuhi ratusan bahkan ribuan para pekerja. Di sisi lain, seorang pria asing datang menjumpai Daniel dan mengaku sebagai saudara tirinya yang bernama Henry. Pria ini juga tahu hal-hal pribadi tentang masa lalu, tentang ibunya, tentang tempat mereka dibesarkan. Dan endingnya Daniel menerima kedatangan Henry. Tapi yang jelas hubungan ini lebih rumit dari yang terlihat. Sementara itu HW semakin tersisihkan, ia tidak hanya kehilangan pendengaran, tapi juga kedekatan dengan ayah yang dulu menjadi dunianya. Ia melihat Henry dengan curiga, dan kita pun mulai bertanya-tanya, siapa yang benar-benar punya tempat di hati Daniel? Malam harinya, tiba-tiba HW membakar tas Henry hingga hampir menyuluti seluruh rumah. Daniel segera mengejar dan menangkapnya. Lalu keesokan harinya Daniel dan HW telah berada di kereta api. Saat keretanya hendak berangkat, Daniel tiba-tiba turun dan meninggalkan HW di sana yang sekaligus dicegat turun oleh anak buahnya. HW pada saat itu dikirim ke sebuah asrama disabilitas di sebuah kota. Setelah itu, Daniel berambisi membangun saluran pipa gas sampai ke pesisir pantai. Dengan begitu kedepannya ia tak perlu menyewa kereta api lagi buat mengangkut minyaknya. Namun terdapat sebuah kendala. Ada sebidang tanah luas yang tidak pernah dijual berapapun uang yang ditawarkan. Tanah itu adalah milik Mr. Bundy. Daniel pun segera ke rumah Bundy. Namun cucu Bundy mengatakan kalau kakeknya saat ini sedang berburu. Setelah itu, Daniel bersama Henry memancang penanda yang akan dilalui pipa yang puluhan mil jauhnya untuk mencapai pesisir pantai. Setelah berminggu-minggu keduanya kembali dan merayakan keberhasilan kerjanya. Saat kedekatan Daniel dan saudaranya Henry semakin erat, kita sebagai penonton mulai merasakan sesuatu yang tidak selaras. Meski Daniel tampak membuka diri, berbagi cerita masa kecil, tetap menyimpan sesuatu. Ia tidak pernah benar-benar mempercayai siapapun, bahkan mereka yang ia panggil keluarga. Lalu pada malam harinya, Daniel mendatangi Henry yang sedang tidur. Lalu menanyakan beberapa hal mendasar tentang keluarganya. Henry tidak tahu harus menjawab apa, dan disitulah kebenaran terungkap bahwa ia bukan saudara Daniel yang asli, melainkan orang asing yang menggunakan nama itu demi pekerjaan dan uang. Segala sesuatu dalam diri Daniel pun runtuh seketika. Yang terjadi kemudian bukan cuma kemarahan, tapi keputusan yang mengubah sisa hidupnya. Dalam sunyi gurun malam tanpa saksi, Daniel mengambil langkah yang tidak bisa ditarik kembali. What was the name of the farm next to the hill house? No. Setelah itu, Daniel menggali tanah sedalam lutut untuk menguburkan Henry, lalu bermalam di sekitaran sana. Keesokan paginya, Daniel dikejutkan dengan keberadaan Bundy yang tiba-tiba. Dan rupa-rupanya Bundy bukanlah paktua biasa. Ia adalah orang yang sangat religius. Bundy telah menggendus apa yang dilakukan Daniel semalam. Daniel berusaha bernegosiasi atas tanah itu, tapi tidak. Bundy tidaklah menginginkan uang. Ia hanya ingin agar Daniel bersedia dibaptis secara terbuka di gereja Ellie Sunday. A sinner here looking for salvation. I'll ask it again. Yes, Daniel, are you a sinner? yes. Ini adalah momen penghinaan yang menyayat. Sang pria yang sepanjang film membangun dirinya sebagai dewa atas tanah dan minyak, kini harus berteriak dalam gereja kecil. Get out of here, devil! Out, devil! Saat air diguyur ke kepalanya dan jemaat bersorak, bukan penebusan yang lahir, tapi luka yang semakin dalam. Daniel tidak bertobat, ia hanya terpaksa menyerah. Dan di matanya, Ellie bukan pendeta, melainkan musuh yang akhirnya menang satu ronde. Setelah itu, akses perpipaan di tanah Bundy berhasil didapatkan dan perpipaan pun langsung ditanam, luruskan. Di saat yang sama, HW juga telah dijemput pulang. Dan Daniel juga menyewa guru bahasa isyarat untuk mengajarkan HW. Hari-hari terus berlalu dan HW belajar dan bermain sembari ditemani dengan setia oleh putri dari keluarga Sunday. Film kemudian berlanjut ke tahun 1927 dan terlihat
HW sedang melangsungkan pernikahan dengan Putri Sunday. Bertahun-tahun berlalu, Daniel kini tinggal di rumah megahnya sendiri dan tenggelam dalam kemewahan dan alkohol. Tak ada lagi kerumunan, tak ada lagi anak di pangkuannya. Hanya suara dentuman pistol yang ia tembak ke arah propertinya. HW yang telah dewasa lalu menemui ayahnya dan memintai izin pergi ke Meksiko bersama istrinya untuk memulai kehidupan sendiri. Di sana ia akan melakukan pengeboran dan membangun perusahaan. Mendengar hal itu Daniel seketika marah dan mengatakan kalau hal itu sama saja menjadi pesaingnya. Daniel takut ada yang lebih sukses di bidang pengeboran melebihi dirinya. HW menjelaskan kalau dia bukanlah pesaing, dia hanya ingin mandiri dan jauh dari bayang-bayang ayahnya, dan dia sangat mencintai ayahnya. Di saat itulah Daniel menanggapi dengan dingin menusuk. Daniel mencaci maki HW dengan mengatakan kalau HW bukanlah anaknya melainkan hanya seekor bayi yang ia pungut dari keranjang. Dalam sekejap, hubungan yang paling tulus dalam hidup Daniel, hubungan yang dahulu mungkin satu-satunya tali yang membuatnya tetap manusia, diputus sendiri olehnya. Tidak dengan air mata, tapi dengan penghinaan. Bastard from a basket! Transformasi Daniel kini telah lengkap. Ia telah menjadi sosok yang tidak lagi menginginkan cinta, tidak mengizinkan kedekatan, dan tidak percaya pada apapun selain dirinya sendiri. Di dalam aula bowling miliknya, Daniel menghabiskan hari dengan mabuk dan acak-acakan, berjalan seperti hantu di dalam istananya sendiri. Tiba-tiba Ellie Sunday muncul kembali. Ellie kini jatuh miskin. Gerejanya hancur dan khotbahnya kehilangan daya. Ia datang dengan sisa arogansi dan suara keagamaan yang dulu menggema. Ia ingin uang, ia ingin menjual hak tanah terakhir yang tersisa, milik keluarga Bundy. Tapi pertemuan mereka bukan tentang tanah. Ini adalah klimaks dari permusuhan lama. Kata demi kata, mereka adalah pisau. Ellie memohon, Daniel mempermainkan, lalu memaksa Ellie untuk berteriak bahwa Tuhan adalah ilusi. I am a false prophet. God is a superstition. You can sit down again. I must have this. My investments have. It was Paul talking about you. Drainage, Eli. Pertarungan mereka tidak lagi soal bisnis atau iman, tapi soal siapa yang masih punya kekuasaan, dan pada akhirnya hanya satu dari mereka yang masih memiliki kendali. Daniel menang, tapi ia tidak bahagia. Ia tidak puas. Ia hanya selesai. I'm finished. Daniel Plainview memulai perjalanannya sebagai pekerja keras, tekun dan haus akan pengakuan. Tapi seiring waktu ia menjadi simbol dari kekuatan yang tumbuh tanpa batas, kekayaan tanpa cinta, kemenangan tanpa manusia. Ia membangun kerajaan tapi kehilangan warisan. Ia menguasai ladang tapi kehilangan anak. Hubungan dengan HW yang dulu tampak tulus, runtuh oleh kesombongan. Hubungan dengan Ellie Sunday yang dibentuk oleh permusuhan diam-diam akhirnya meledak jadi tragedi. Semua yang mendekati Daniel pada akhirnya dimusnahkan, hingga yang tersisa hanya dirinya sendiri. I'm finished, bisik Daniel di akhir film. Bukan pengakuan kemenangan, tapi pernyataan akhir dari seseorang yang telah membunuh semua yang membuat hidup layak dijalani. Dan pada akhirnya, kesuksesan sejati bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang tetap manusia. Itulah pengakhiran cerita dari film ini. Makasih sudah menyaksikan sampai akhir dan tolong, jika ada hal yang tidak menyenangkan dari Siput Film, harap tulis di kolom komentar biar Siput perbaiki.